Oke, kita mulai Pak. Yang pertama kita harus kupas perusahaan dulu secara mendalam detail. Kita harus pastikan bisnis ini, perusahaan ini real atau tidak, atau perusahaan ini settingan saja atau bohongan saja. Nah itu kita harus buktikan. Oke, nama perusahaan PT Quantum Metal ya Pak ya. Dia menyatakan dirinya sebagai eksklusif distributor Permin Australia. Eksklusif distributor. Permin Australia ini adalah perusahaan emas milik negara, Pak, yaitu negara Australia. Kalau di Indonesia kita kenal Antam, perusahaan emas milik negara Indonesia. Nah, yang mana kita tahu bahwa Australia adalah negara penambang emas terbesar nomor 2, kadang-kadang terbesar nomor 3. Jadi gantian dengan Rusia di dunia. Jadi di dunia ini ada 3 negara. Yang pertama adalah Cina, itu penambang terbesar untuk emas. Yang kedua kadang Australia, kadang Rusia. Nah, pertanyaan saya simple. Pada saat saya dijelaskan begini, saya nggak langsung percaya. Apa benar ini Permin punya distributor atau cuma ngaku-ngaku doang? Perlu nggak Pak kita cari dan kita analisa apa benar dia distributor Permin? Ya perlu Pak, perlu dong. Nanti kita akan buktikan Pak. Dan kemudian klaim yang keduanya, dia selamanya adalah supplier emas. Jadi bank-bank terbesar di Malaysia adalah beli emas sama dia suppliernya. Kita tanya dong, bank apa? Bank Muamalat katanya, Bank Afin Bank katanya. Kemudian Alnur Tekun ini pegadaian yang ada di Malaysia juga, ada Allianz Bank. Nah, pertanyaannya, kalau bank aja beli sama dia, berarti sesuatu yang cukup bernilai ya perusahaan ini. Tapi kita harus buktikan dong, benar nggak Bank Muamalat ini beli sama Quantum Metal? Benar nggak Afin Bank itu beli sama Quantum Metal? Nah, saya mau clearkan dulu 2 poin ini ya Pak. Oke, bagaimana cara kita membuktikan bahwa dia distributor dari Permin? Dan bagaimana kita membuktikan bahwa benar Bank Muamalat dan bank-bank besar di Malaysia beli emas sama perusahaan ini? Nah, jadi kita buktikan Pak. Kira-kira bagaimana cara kita membuktikan perusahaan ini? Ya tentunya kita nanya sama Mbak Google dulu nggak Pak? Poin pertama, dia mengakunya sebagai Permin punya distributor. Saya tanya dong, karena perusahaan ini di Malaysia, saya cek sama Mbak Google, Permin distributor Malaysia. Saya klik, Mbak Google ngasih informasi ini. Saya klik dong ini. Nah, ternyata ini masuk ke web Permin, Pak. Pertanyaan saya dulu ke Pak Ong, apakah ada tempat atau pernyataan orang lain yang lebih tepat untuk membuktikan bahwa dia distributor Permin selain Permin? Ada, harus dia sendiri dong. Harus Permin yang menyatakan, bukan si Quantum yang menyatakan atau orang lain yang menyatakan, betul nggak Pak? Betul. Nah ini saya buka webnya Permin. Bullion distributor in Asia, ada Jepang, ada Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Nah, saya klik Malaysia Pak. Ternyata muncul nama Quantum Metal Sdn Bhd. Nah ini memang perusahaan kita yang di Penang. Tapi setelah saya baca ini, saya juga nggak langsung percaya. Kenapa? Bisa jadi bisnis yang ditawarin saya, dia mengcopy paste aja nama ini. Betul. Kan bisa aja kan Pak, setelah dia baca, dia buat perusahaan yang mirip-mirip. Perusahaan bohongan. Nah, untungnya si Permin ini mencantumkan websitenya Pak. Iya. Nah, saya klik ini website, apakah sama dengan website tempat saya register kemarin? Nah, dilihat dari tampilannya ini sama. Tetap ya. Saya nggak percaya juga Pak, kalau tampilan luar orang bisa tiru Pak. Iya. Saya mau tahu, saya login. Apakah bisa saya masuk di web ini? Nah, saya login deh di akun yang sudah saya register. Kan register kan gratis Pak. Iya betul. Saya klik secure login. Oke, ternyata berhasil masuk Pak. Wow, uangnya Pak Herman udah banyak. Barusan saya masuk kan 3 juta doang ini Pak, ini kan rupiah. Ternyata saya masuk dari linknya tadi, dari mana Pak? Dari linknya Quantum Metal, iya dari Permin. Iya. Permin lah Pak. Iya. Oke, sebentar. Kok putus ya? Balik sih. Close. Tadi linknya dari Permin. Kalau dari linknya Permin, berarti
kesimpulannya clear nggak ini dia distributor, Pak? Ya, clear, Pak. Karena yang menyatakan Permin bukan orang lain. Ada nggak orang lain yang lebih berwenang menyatakan dia distributor selain Permin? Nggak ada, Pak, Permin yang Tentunya paling. Permin sendiri. Nah, Permin ini bukan perusahaan kecil. Ini penambang emas terbesar nomor 2 atau kadang-kadang nomor 3 di dunia gantian. Nah, dan ini milik negara Australia. Nggak gampang untuk bisa menjadi distributor di sini. Ya kan? Di sini cuma ada 5 negara aja, Pak. Ini yang untuk logam mulia itu tunggal kuantum metal yang pegang. Kalau untuk yang perhiasannya ada yang lain yang pegang. Jadi mereka bagi inilah ya, bagi wilayah lah ya. Nah, ini poin pertama, Pak. Sekarang kita mau buktikan untuk bank. Benar nggak bank muamalat beli emas sama perusahaan ini? Saya ketik Google lagi, Pak. Bank muamalat gold supplier, saya ketik. Kemudian muncul ini. Nah, ini online dari webnya bankmuamalat.com.my. Tidak ada website bank muamalat yang lain. Nah, muncul surat-surat term condition karena bank ini setiap jual beli emas tuh udah ada surat term conditionnya. Nah, saya cari-cari di sini, ternyata di sini tertulis gold supplier, Pak. Saya perbesar. Nah, gold supplier adalah Quantum Metal SDN BHD. Ya. Yang menulis ini adalah bank muamalat, bukan si Quantum Metal. Nah, kalau si bank muamalat yang buat pernyataan bahwa Quantum Metal adalah gold supplier dia, kira-kira bisa dipercaya nggak, Pak, sumber ini? Ya, bisa, Pak. Bisa dong, tapi kalau Quantum Metal yang ngaku-ngaku sendiri tanpa ada pernyataan dari gold supplier dari bank muamalat, kita nggak boleh percaya, betul nggak, Pak? Betul, betul. Nah, saya cari lagi, Pak. Katanya Afin Bank. Saya ketik lagi Afin Bank gold supplier. Ini Mbak Google kasih link ini. Saya klik. Muncul Afin Islami. Oke, saya cari ini surat apanya dari bank Afin sendiri. Oh, ternyata ada gold supplier di sini. Saya perbesar. Dan memang nama Quantum Metal Senia Berhad kembali muncul, Pak. Iya, betul. Oke. Kemudian apa lagi? Dua bank kayaknya nggak cukup. Saya cari lagi ada Alien Bank. Jadi gold supplier. Jadi saya dulu Alien ini kan asuransi ya, tapi ternyata di Malaysia ada nama Alien Bank. Saya klik, Pak. Nanti Bapak boleh klik-klik sendiri juga nih. Nah, boleh cari sendiri. Nah, Alien Bank punya term condition. Nah, ketemu saya di nomor 8 ini. Tertulis juga nih namanya Quantum Metal Senia Berhad sebagai gold supplier. Oke. Kalau sudah begini, perusahaan kira-kira clear nggak, Pak? Ya, clear ya sejauh ini. Dia sudah 10 tahun, Pak, bertransaksi dengan bank-bank ini di Malaysia. Dia sebagai supplier karena memang dia adalah distributor resmi dari Permin. Kemudian selama ini dia hanya melayani bank-bank besar, Pak. Makanya kita nggak pernah dengar nih. Selama ini dia memang 10 tahun ini hanya melayani bank-bank terbesar di Malaysia dan koperasi-koperasi besar. Baru di tahun 2019 ya dia open untuk umum, Mbak. Nah, Puan Aida itu waktu kita istilahnya minta tolong dia kirim-kirim barang itu dia belum bangun network, Pak. Dia hanya baru trading sendiri aja di sini nih. Tapi dalam 2 tahun penghasilannya sudah 70 miliar. Punya stok tabungan emasnya 44 kilo, Pak. 1 bulan penghasilannya 7 miliar sampai 8 miliar. Sekarang setiap minggu nambah emasnya 1 kilo, Pak. Seorang Puan Eda yang kita sama-sama kenal ya, Pak. Yang seorang ibu rumah tangga bisa dapat income luar biasa kayak gitu, Pak. Apalagi sekelasnya Pak Andoko, Pak Oong gitu loh. Saya yakin bisa. Dan market kita Indonesia kan lebih gede, Pak. Puan Eda penghasilannya segitu hanya market Malaysia doang, Pak. Baru dia buka Indonesia nih saat ini. Saya dijelaskan sistem ini 1 tahun yang lalu waktu saya ke Malaysia ngurusin barang Vingo. Ketemu sama dia. Dia udah cerita ini, tapi saya nggak minat saat itu. Yang pertama karena kantornya belum ada. Yang kedua waktu itu saya dijelasin, saya nggak ngerti gitu loh, Pak. Jadi saya nggak respon gitu.
Cuma waktu bulan puasa kemarin tanggal 23 Puan Eda ajak saya ketemu di Jakarta. Dia bilang udah ada kantornya nih. Tapi saya nggak berani datang karena seminggu lagi mau Lebaran. Saya takut nggak bisa pulang. Ya kan pesawat susah ya. Nah terus kami cerita-cerita lewat WA. Akhirnya saya ngajak Zoom aja udah. Karena penasaran melihat penghasilannya sudah segitu, saya layak kejar kan Pak. Kok bisa Puan Eda dapat income segitu? Nah saya kejar, saya pelajari selama 2 minggu. Saya udah clear semuanya. Saya langsung join dan langsung jalan. Sampai hari ini ya kalau dihitung-hitung, ya paling saya baru join 8 hari lah Pak. Belum lama-lama amat, masih baru. Tapi saya udah bisa mempresentasikan ini secara komplit karena saya proses belajar dulu 2 minggu baru saya join. Oke, sampai sini perusahaan clear ya Pak? Sejauh ini clear. Ini Bapak mau bahas apa lagi? Karena ada pertanyaan nih, mau dimasukin nggak? Bentar. Pertanyaan tentang perusahaan atau tentang perusahaan? Perusahaan. Oke, silakan. Kalau tentang perusahaan nanyain dulu. Oke, ini kan sejauh ini untuk pembuktian valid dia supplier emas, ya bank-bank terbesar, memang distributor permin juga itu benar, ya Pak ya. Ini kita udah valid lah ya sampai sini ya. Ya. Nah, hanya kan sekarang kan kita bicara Indonesia nih. Ya. Yang notabene itu adalah kerjasama sama Antam, informasi yang diterima, kan ya. gitu ya. Ya. Nah, maksudnya untuk hal yang tentang hal ini kerjasama sama Antamnya, apakah bisa ada bukti validnya juga nggak? Saya akan masuk ke poin itu Pak. Oke. Saya lanjut dulu. Oke, siap. Itu akan terjawab di halaman berikutnya. Oke. Sebelum kita bahas ke Antam dulu, pertanyaan teman-teman tuh sering begini. Emas yang kita beli ini ada fisiknya nggak? Terus kalau ada fisiknya tersimpan di mana? Jadi transaksi di transaksi di Quantum ini 100% fisik ya Pak? Iya. Nah, tapi emasnya tersimpan di Brinks. Fisik berarti hanya pembeliannya secara digital ya, tapi fisiknya ada ya? Ada gitu teknologi ya? Digitalnya. Oke. Nah, kita cerita Brinks ini, semua emas itu letaknya di Brinks. Brinks ini adalah perusahaan Singapura, perusahaan independen yang memang sudah 150 tahun. Itu berpengalaman di bidang berangkas emas, dan yang menyimpan emas di sini negara Pak, ada 110 negara dan perusahaan-perusahaan besar, bukan orang per orang. Iya, bukan 1-2 kilo. Ece lah ya. Bukan ece-ece. Jadi emas kita itu semua tersimpan di sini, bukan di Quantum. Kenapa banyak orang simpan emas di sini? Karena 100% diasuransikan di Lloyd London. Jadi kalau hilang Pak, Lloyd London mengganti itu 100%. Oke. Lloyd London ini siapa? Lloyd London ini adalah rajanya asuransi dunia. Jadi kalau ada perusahaan asuransi yang kita kenal yang mengaku besar-besar itu, saat mereka nggak mampu nampung, mereka reinsuren kan Pak? Iya betul. Mereka reinsurennya di Lloyd London ini Pak. Oke. Nah, si Lloyd London mengasuransikan 100%. Kalau kita taruh uang di bank, itu kan ada lembaga penjamin kan cuma 2 miliar ya? Iya. Tapi kalau uangnya 10 miliar atau 100 miliar, yang dijamin cuma 2 miliar Pak, sisanya hilang. Nah, kalau Brinks menggaransi 100% berapapun emas yang ada. Iya. Oke, artinya apa? Lembaga Brinks ini independen, dan kita tanya buktinya apa? Quantum ini berlangganan bekerja sama dengan Brinks bahwa emas kita ada di Brinks. Nah, kemarin Puan Eda buka. Buktinya itu adalah setelah kita punya emas 10 kilo atau lebih, maka Brinks ini langsung memberikan informasi tentang posisi emas kita, nilainya dan segala macam lah yang ada di Brinks. Dan itu dikirimkan di websitenya Quantum Metal Pak. Jadi nanti tinggal download. Nah, Puan Eda tiap minggu tuh dapat laporan dari Brinks kondisi emasnya. Karena Puan Eda sudah langsung dengan Brinks, semua yang punya emas 10 kilo lebih, maka dia boleh datang ke Brinks langsung untuk lihat emasnya dan ambil emasnya tanpa harus menunggu Quantum Metal mengizinkan. Karena dia sudah dianggap layak. Jadi dia punya laporan, dia tinggal tunjukkan status identitasnya dan kita punya nomor berangkas. Nah, dari berdasarkan itu Pak, bahasa Puan Eda bisa ngambil. Nah, Puan Eda tuh sudah berencana nih dalam waktu dekat menunggu Singapura membuka diri untuk boleh internasional datang, negara lain hadir.
dia udah mau atur jadwal untuk ke Brinks untuk melihat emasnya yang 44 kilo Pak, untuk difotokan. Artinya kalau Bring memberikan laporan langsung, walaupun harus menunggu 10 kilo ya Pak ya, tapi Bring memberikan laporan langsung, berarti memang emas kita ada di Bring, betul nggak Pak? Iya, iya. Nah, itu poinnya. Sekarang kita lanjut. Kalau bisa berarti minta itunya Pak, ada bukti itunya nggak? Ya, Puan Eda nunggu dari Bukan. Singapura. Maksudnya surat itu loh, surat dari Bring-nya ke Ibu Aidanya berarti kan? Ada Pak, tapi itu bersifat rahasia Pak. Iya sih. Tapi kalau kita ketemu dia tunjukkan. Saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi kita nggak boleh foto, nggak boleh videokan. Tapi nanti waktu dia ke Singapura, ke Bring, dia akan videokan Pak. Cuma Iya. kan nggak, istilahnya nggak mau diekspos nilainya Pak. Iya sih. Nah, karena terlalu banyak Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Nah, sambilan saya jawab tentang antamnya Pak. Saya jelaskan di sini dulu. Ada 3 produk quantum metal yang mana di sini akan berkaitan dengan antam. Saya cerita produk pertama namanya GSA, Gold Storage Asset. Bahasa biasanya saya sebut jual beli emas fisik aja. Walaupun dia jual beli emas fisik, tapi dia didukung oleh teknologi digital. Jadi ada teknologi digital. Emasnya 100% fisik, bukan emas elektronik, tapi 100% fisik. Nah, apa kelebihan teknologi ini? Dia bisa transfer emas. Transfer emas kayak mana? Misalnya saya punya 1 kilo emas nih, tapi saya mau transfer 1 gram sama Pak Oong. Kalau zaman dulu kalau nggak ada teknologi kan nggak bisa Pak. Iya, iya. Harus dipotong dulu, ditimbang balik, terus dikirim pakai paket. Kalau ini transfer langsung, detik itu juga nyampe tanpa biaya. Walaupun nilainya 10.000 pun bisa transfer Pak, atau 100.000, 50.000 bisa transfer. Bebas mau berapa pun. Kemudian yang kedua, kita bisa nabung emas dari uang kecil. Nah, ini idenya cocok buat anak-anak. Kita mau melatih anak-anak kita menabung, nabungnya emas. Jadi kalau dia mau punya uang jajan lebih 35.000 aja Pak, atau 10 ringgit, itu udah bisa beli emas di sini. Nanti ada uang lebih, jam jajan lebih 50.000, beli emas lagi di sini sampai terkumpul 1 gram, dia bisa ambil fisiknya. Dan bisa kedepannya ini lagi dimatangkan nih aplikasi ini, bisa bertransaksi belanja, beli baju, bayar restoran, beli sepatu, beli makanan, bayarnya pakai emas Pak. Jadi kalau kita bilang zaman nabi-nabi dulu, orang bertransaksi pakai emas Pak. Tapi dikarenakan emas itu susah untuk bertransaksi kalau ada pengembalian uang, akhirnya lari ke uang kertas. Nah, sekarang dengan ada teknologi ini, itu otomatis tuh menjadi, apabila saya bayar baju, nilai bajunya tetap rupiah, misalnya 200.000 rupiah. Saya bayar 200.000 rupiah, tapi dikonversi potong sama emas. Jadi kita nggak perlu simpan rupiah banyak-banyak, kita cukup simpan emas, kalau diperlukan transaksi ya kita bayar pakai emas. Oke. Dan ada ATM mesin sekarang, ATM mesin yang mana yang dikeluarkan adalah emas, bukan uang. Nah, di kantor kuantum sudah ada 2 nih mesin ATM mesin emas ini. Nah, nanti di Indonesia Pak, itu pada saat kantor operasional sudah berjalan, sekarang kan masih kantor administrasi nih. Nah, Pak William sebagai pimpinan yang mengurus di sini, dia sedang mencari lokasi untuk kantor operasional yang gede. Nah, di sana begitu kantor operasional on, itu ATM mesin itu akan dipasang di kantor, Pak. Pak William itu orang Indonesia ya Pak ya? Orang Indonesia yang ngurusin ya, yang di Plaza Indonesia. Orang Indo ya. Bapak udah ke Plazanya udah ya? Udah ketemu, udah ngobrol sama Pak William juga. Saya juga punya nomor teleponnya, saya bisa call dia kalau ada pertanyaan. Jadi Pak William cerita nih, nanti ATM mesin ini itu di dalamnya diisi emas antam. Emasnya dari antam Pak, tapi kita bisa tarik emas antam dari akun Quantum Metal. Jadi untuk di Indonesia, orang Indonesia karena ada antam, ambil emasnya dari antam. Bukan dikirim dari Singapura atau dari mana, karena kan rugi Pak, kena ongkos kirim, kena pajak, kena cukai dan lain-lain kan, apalagi dalam jumlah banyak. Makanya dia berkoordinasi dengan
Antam. Nah, pertanyaannya, bagaimana membuktikan dia dengan Antam? Ada nggak suratnya, kata orang? Saya bilang, saya nggak percaya surat. Surat bisa dipalsukan. Uang aja bisa dipalsukan. Tetapi, kalau akun saya di Quantum, saya tarik emasnya yang keluar emas Antam, berarti ini bisa sebagai bukti bahwa Antam ada kerjasama sama Quantum. Karena emas yang keluar adalah emasnya Antam. Padahal akun saya di Quantum. Nah, jadi lagi bikin sistem lah ibaratnya antara programmernya Antam dengan programmernya Quantum, bagaimana mensinkronkan agar akun yang di QM ini, di Quantum ini, bisa menarik emas di Indonesia, yang mana emasnya adalah emas Antam, Pak. Nah, kira-kira si Antam kalau nggak ada kerjasama, mau nggak emasnya ditarik, Pak? Sementara saldonya, duitnya ada di Quantum. Halo? Nggak mau, Pak. Ya, si Antam pasti nggak mau kalau nggak ada kerjasama yang jelas dan clear kan, Pak. Nah, bagi saya ini sudah bukti kuat. Nah, kalau sekarang ATM mesin belum ready, kita tarik fisik, di dalam itu ada withdraw fisik, Pak. Itu yang ngirim, itu dari Antam, Pak. 1 gram saya bisa withdraw fisik, yang ngirim itu dari Antam ke rumah saya. Bukan beli di toko emas, tapi langsung Antam yang ngirim. Nah, itu pun bagi saya juga sudah suatu bukti. Kenapa? Karena di Indonesia sudah ada Antam, jangan kita kirim emas dari luar, justru nilainya jadi berkurang kan. Nah, itu poinnya. Kemudian di websitenya juga, Pak. Di websitenya juga kan, yang website yang Indonesia begini, ya, quantummetal.id ya. Nah, itu juga dipajang logo Antam dan Menkominfo. Saya bilang, nggak sembarangan, Pak, boleh pajang logo orang, Pak. Kalau dia nggak benar-benar ada bekerja sama. Ntar saya klik dulu. Ini Datuk Lim sebagai owner ya, Pak ya. Ini foundernya. Nah, ini bisnis partner Antam, Pak. Ini besok Bapak boleh aduin nih ke Antam nih kalau ini nggak jelas nih. Langsung ditangkap nih, Pak. Iya. Nggak gampang-gampang masang website ngaku-ngaku bisnis partner Antam, kalau nggak benar-benar ada bisnis partner dengan Antam, ditangkap ini, Pak. Nah, register with Kominfo. Nah, memang dia udah terdaftar di Kominfo juga. Nah, ini dia pasang admin Australia, Bank, Brinks, Alentana. Ini kalau ini badan-badan lembaga besar semua nih. Nggak sembarangan ngaku-ngaku. Ketangkap, Pak. Nah, inilah poinnya. Isra ini adalah Isra Konsultan ini lembaga anak dari perusahaan dari Bank Sentralnya Malaysia, Bank Induknya Malaysia, Bank Negaranya Malaysia. Ini anak perusahaannya khusus untuk lembaga syariah, konsultan syariah. Dia memberikan sertifikat kepada perusahaan ini 100% syariah. Dan AAOEV ini adalah perusahaan yang mengaudit, Pak, semua transaksi Quantum Metal di Malaysia dan dimanapun, karena perusahaannya di Malaysia, itu diaudit, Pak. Dipastikan 100% ada fisiknya. Karena kalau nggak ada fisik, dia tidak boleh mendapatkan syariahnya. Nah, ini diaudit perusahaan ini, Pak. Semua transaksinya itu diaudit, dimonitor. Nah, ini. Dia juga sudah masuk bursa. Kalau kita di Indonesia BEJ ya, di Malaysia bursa, tapi khusus ini bursa yang Islamik. Nah, ini. Jadi perusahaan jelas real. Nah, kemudian di sini di paling atas ini dia nyatakan dia udah masuk juga di bursa Amerika, Pak. Ini saya copy, tapi lagi proses ke Nasdaq OTC list ya, belum 100% masuk Nasdaq tapi proses. Tapi sudah terdaftar di Yahoo Finance. Kalau kita klik Yahoo Finance webnya, ini semua saham-saham dunia ini ada di sini, Pak. Yang perusahaan real ini nggak ada yang odong-odong yang masuk di sini. Nah, ini QMEI, Quantum Metal Exchange Incorporation. Nah, benar, Quantum Metal Exchange di sini. Di Amerika dia bisnisnya adalah exchange, jual beli emas di sini. Nah, ini sudah ada nilai sahamnya, penjelasan sini. Nah, kalau perusahaan udah nyantum di sini, Pak, udah bisa muncul di Yahoo Finance, itu udah pasti perusahaan yang resmi, perusahaan yang jelas. Kok nggak mungkin masuk di sini. Iya, iya. Di sini kejawab nggak, Pak ya, kira-kira pertanyaan Bapak? Termasuk yang Antam itu ya? Ya. Nah, ini Pak, pertanyaannya gini.
kan kalau yang memang nanti sinergi yang ATM Antamnya kan memang masih dalam proses. Ya, Ya Pak, karena ini kan memang sinergi apa konektivitas ya antara ya. Quantum sama Antamnya kan. Hmm. Nah hanya kata Bapak ada alternatif juga, misalkan ambil fisik, Antam yang kirim, gitu kan. Ya, ya. Nah sama ini udah pernah ada yang ini belum Pak? Udah Pak. Bulan. Udah. Udah. Tapi saya nggak percaya juga Pak. Rencana saya mau coba sendiri. Oh. Karena nggak percaya kita orang ngaku-ngaku kan Pak. Kita 1 gram udah boleh minta kirim emas kok Pak. Jadi nggak semua orang boleh tes untuk dirinya sendiri. Jangan percaya dengan testimoni orang lain Pak. Jadi kita nanti masuk yang apa namanya itu tadi GSA bisa ya? Masa kita GSA. masukin berapa nih? GSA kita beli 1 gram minimal 1 gram boleh withdraw fisik. 1 gram itu. 1 gram boleh withdraw fisik Pak. Oh. Oke. Nah, kalau mau biar puas hati kan Pak membuktikan. Iya. Karena kita mau jelas-jelas real gitu. Oke. Kalau nunggu ATM kan masih lama Pak, beberapa bulan lagi. Nah, buktikan lewat emas kirimannya saja Pak. Benar nggak nih kita withdraw fisik barang kita dikirim? Nah itu poin pertama Pak. Boleh lanjut poin kedua Pak? Ya Pak, lanjut Pak. Ini produk pertama adalah GSA, kemudian ada produk kedua. Bagi saya GSA saja kalau hanya sekedar jual beli fisik ini nggak menarik, biasa-biasa. Iya biasa ya. Ini banyak Pak, laku emas banyak betul. itu. Ya banyak sekali Pak. Jadi atau beli aja di toko emas juga banyak Pak. Iya betul. Tokopedia aja juga jual emas sekarang. Betul. Kalau lapak ada kok. Nah, tapi nanti kalau saat Bapak udah pelajari produk ketiga, itu dia dikawinkan nih produk GSA nomor 1 dengan produk 3 itu dahsyat luar biasa. Saya lihat, Ya, saya jelaskan dulu produk nomor 2. GAE, Gold Asset Enhance. Kalau saya bahasakan aset emas plus daya ungkit atau disebut plus nilai tambah. Kalau orang trading sebutnya leverage, Pak. Iya. Tapi di sini bukan tidak sama dengan trading di MetaTrader Forex itu. Di sini ilustrasinya lebih mirip seperti beli rumah, Pak. Iya. Nah, misalnya saya beli rumah 1 miliar, saya nggak mampu bayar 1 miliar, belum ada uang cash, saya cuma punya DP. Bisakah saya beli rumah 1 miliar? Tentu saya harus cari lembaga permodalan, yaitu biasanya bank. Kenapa saya harus cari lembaga permodalan? Karena yang mau jual rumah, dia nggak mau terima DP, dia mau terima uang 1 miliar. Betul. Dengan bantuan bank 800 juta, uang saya cukup untuk bayar dia 1 miliar. Maka lunas dong sama yang jual rumah, otomatis surat rumah dibalik namakan ke saya. Betul kan Pak? Walaupun saya baru bayar DP, udah balik nama ke saya, tapi sertifikatnya dipegang bank karena saya masih ngutang sama bank. Nah terus saya harus bayar cicilan sama bank, bayar bunga dan lain-lain. Oke. Jika tahun depan ada yang nawar rumah saya 1,5 miliar, apakah saya berhak jual atau boleh jual, Pak? Ya, boleh, Pak. Boleh ya, karena udah balik nama kan. Tapi tentu harus bayar utang kan? Iya dong. Nah, si bank kan pasti mau untung kan, Pak? Nggak mau hanya 800 juta aja. Anggaplah ada biaya bunga, ada biaya penalti, biaya administrasi. Katakanlah harus bayar bank 900 juta, Pak. Artinya 1,5 M kurang bank 900 juta masih ada duit 600 juta. Oke. Nah, kalau kita rinci 600 juta, tadi DP kita 200, maka DP kita kembali. Ada 400 juta kelebihan yang boleh kita sebut untung, betul nggak? Betul. Nah, ini ilustrasi begini sah apa tidak, Pak? Dalam sah, Pak. Sah ya. Oke. Nah, demikian juga dengan emas ini. Sama ilustrasi ya. Saya mau beli emas 100 gram. Misalnya harga 1 juta per gram. Saya genapin aja supaya gampang hitung ya Pak. Berapa saya harus bayar 100 gram ini? Tentu 100 juta. Sampai sini clear. Tapi kalau saya nggak punya uang, di Quantum saya belanja, saya cukup bayar 10%-nya saja atau 10 juta. Maka ini dianggap DP, kayak DP beli rumah. Nah, tapi kita punya transaksi akadnya 100 gram atau 100 juta. Sama seperti tadi, walaupun saya DP 200 juta, transaksi saya satu rumah yang senilai 1 M. Iya. Nah, di sini emas. Saya DP 10 juta, tapi transaksi saya 9 juta. 100 gram atau 100 juta. Pertanyaan, siapa yang minjamin uang? Ya kan?
Siapa yang bayar kurangnya? Nah, di sini Quantum Metal didukung oleh Permin membantu pinjamkan 90 gram emas. Bukan pinjamin uang toh, tapi minjamkan 90 gram emas. Nah, apakah sanggup si Quantum Metal ini minjamin ke banyak orang? Itu pertanyaan pertama dulu. Kalau ada jutaan orang minta pinjam, mampu nggak dia? Nah, kalau Quantum Metal sendiri nggak akan mampu, Pak. Yang sebenarnya meminjamkan itu adalah Permin. Permin memberi fasilitas ini ke Quantum, si Quantum memberi fasilitas ke kita. Kalau Permin mampu nggak? Nah, tadi kita bilang Permin ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Dia punya stok emas di gudangnya, Pak. Itu bukan kilo-kilo, Pak, tapi ton-tonan, bahkan mungkin ribuan ton. Sementara penambangan Australia adalah penambang emas terbesar nomor 2 dan nomor 3 di dunia. Indonesia itu nomor 6, kadang nomor 8. Bapak boleh Google nanti. Nah, sementara dari hasil tambang tiap hari ada keluar emas baru kan, Pak. Dan itu numpuk di gudangnya ya nganggur. Sementara mereka tentu mau berputar, mau dijual juga nih emas. Nah, si Permin tuh meminjamkan di sini supaya asetnya, omsetnya naik, Pak. Nanti saya jelaskan kenapa Permin mau meminjamkan. Tapi sebelum kita jelaskan kenapa Permin mau meminjamkan dan apa untungnya buat Permin dan Quantum Metal. Nah, itu kita jelaskan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, buat kita ini menguntungkan apa kalau dipinjamkan, Pak? Ya, menguntungkan. Oke, kita lihat dulu. Jadi kita dengan adanya pinjaman, transaksi kita 100 gram. Apa untungnya? Mari kita lihat. Jika harga emas naik 5% saja di market dunia, maka dihitung keuntungan kita tuh 5% dari 100 gram. Bukan dari DP. Maka keuntungan kita 5% dari 100 gram 5 juta. Karena kita anggap tadi 1 gramnya 1 juta. Maka 100 juta kali 5%. Dapatlah untung 5 juta. Tapi kalau dibandingkan dengan DP kita yang tadi hanya 10 juta, 5 juta ini menjadi 50%, Pak, dibandingin DP. Padahal harga emas cuma naik baru 5%. Sampai sini nyambung nggak, Pak? Ya, Pak. Nyambung. Nah, kalau naik 10%, maka gimana? Ya 10% dari 100 gram dong. Maka 10 juta. 10 juta kalau diadukan dengan DP kita, itu 100% profit jadinya. Karena DP 10 juta, keuntungan juga 10 juta. Nah, lantas kalau untung boleh jual nggak? Di sini harus jual. Kalau hanya ambil untungnya aja nggak boleh, Pak. Karena nanti jadi riba. Tapi di sini kalau ada konsep syariah, dia harus jual beli. Artinya apa? Kalau mau ambil keuntungan, emasnya harus dijual. Kalau tadi emasnya 100 gram, sekarang masih tetap 100 gram nggak, Pak? Ya, iya. Ya, emasnya nggak nambah kan, Pak? Yang nambah kan cuma nilainya. Iya. Maka nilainya sekarang menjadi 110 juta. Kita jual tuh emas 100 gram. Dan kita kembalikanlah hutang 90 juta, Pak. Tanpa bunga, tanpa cicilan, Pak. Nah, maka kita terima 20 juta. 20 juta ini berarti DP kita yang 10 juta kembali, kita dapat profit 10 juta. Artinya profitnya 100%. DP-nya balik plus profit 100%. Sampai sini dapat untung nggak, Pak, kira-kira, Pak? Ya, untung, Pak. Nah, tapi Pak, pertanyaannya, tapi ini asumsinya belum termasuk biaya administrasi. ada biaya dikit lah. Anggaplah tidak 100%. Nanti saya jelaskan berapa persennya. Tapi secara untuk memahami ilustrasi ini, kita pahami ini dulu 100%. Ini konsep dulu aja ya. Ya masih gross profit lah kita bilang. Iya. Ya. Terus, Pak, tadi kelewatan. Ya. Itu yang Bapak tadi bilang apa sih, kuantumnya itu dipinjamin sama Permin. Ya. Itu asumsi apa memang demikian, Pak? Memang demikian, Pak. Langsung Datuk Lim yang cerita hal itu. Alurnya memang begitu ya. Dan dari Permin pun, itu websitenya si Quantum kan ditulis di situ, Pak. Artinya, apa kegiatan di website itu pasti diketahui oleh si Permin. Karena si Quantum ini kan distributornya Permin, Pak. Iya. Nah, jadi tidak mungkin dia tidak tahu. Karena dia tahu website yang dicantumkan di situ. Apapun isi website itu dia tahu, Pak.
Oke. Oke. Oke, Pak. Cuma yang harus kita pertanyakan, apa nggak rugi? Apa untungnya si Petmin minjamin tanpa cicilan, tanpa bunga, Pak? Ya logikanya untungannya dia kejual barang dia ya kalau gitu. Jadi kayak udah diikat gitu. Itu Pak. Tapi sebelum saya cerita itu, atau saya cerita itu dulu? Itu dulu aja dulu, Pak. Itu dulu. Saya harus tulis nih. Saya coba masuk ke catatannya, Pak. Kita Iya. pas ini, Pak. Ya, Pak. Tadi misal kalau saya hanya punya uang 10 juta, maka saya hanya mampu beli 10 gram dengan catatan 1 juta per gram. Sampai sini betul ya, Pak? Betul, betul. Nah, di paket ini si Quantum itu setiap kita beli emas, mereka ambil selisih harga. Karena kalau kita beli emas di toko kan juga ada selisih harga beli dan jual kan, Pak? Iya, iya, Pak. Di toko itu 10% kurang lebih, Pak. Iya, iya. Di Quantum ini di paket GAE hanya 3% saja. Iya, iya. Nah, kalau saya hanya mampu 3% yang 10 ya, Pak. Soalnya saya udah hitung 4 kalau yang itu ya, lebih tinggi. Yang 5. Pak? Ya itu yang apa? Yang 10 kali kan. Enggak. Kalau yang 5 kali kan lebih tinggi. Oh ya, kita bicara yang 10 kali dulu. Yang 10 ya, 10 kali oke. lipat dulu. Nah, kalau si KM ini 3%, tapi kalau dia nggak kasih pinjaman, berarti keuntungan si KM ini hanya 3% dari 10 gram, karena saya hanya mampu beli 10 gram. Iya, betul-betul. Betul, Iya, Pak? iya. Tapi Iya, jika dia kasih pinjaman 90%, maka transaksi saya 100 gram. Walaupun hanya DP 10% plus pinjaman 90% pinjaman. Iya, iya. Tapi transaksi saya 100 gram. Iya, iya. Akadnya. Sama seperti saya beli rumah tadi, walaupun saya DP 200 juta, tapi saya beli satu rumah utuh, bukan seperlimanya rumah. Iya, iya. Ini transaksi saya utuh 100 gram, walaupun statusnya ada hutang 90 gram. Maka otomatis omset daripada KM naik 10 kali. Maka dia punya keuntungan 3% dikali 100 gram. Bukan 3% dari 10 gram. Kalau kita umpama harganya 3 juta, 3% dari 100 gram ketemunya 3 juta. 3% dari 100 juta, 3 juta ya, Pak? Iya, 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 Pak. Kalau kita bandingkan dengan DP 3% dari 10 juta dibandingkan dengan 3 juta sama dengan 30%. Omsetnya naik nggak, Pak? 10 kali ganda dengan dia pinjamkan ini, Pak? Ya, naik. Otomatis omset naik, untung juga Naik. naik, walaupun secara nilai sama-sama 3%. Iya. Udah, Pak, bisa dipahami, Pak. Jadi ternyata memang dengan dia kasih pinjaman 90% itu, dia ternyata lebih menguntungkan. Karena nanti transaksinya kan berdasarkan dari nilai kelipatan 10 itu kan. Iya, omsetnya lebih Iya, naik ya, Pak. Oke. Dan sebenarnya ditambah lagi kan ada manajemen fee, Pak. Iya. Jadi kalau kita bicara keuntungan 3% itu keuntungan jual beli. Kalau manajemen fee dari yang dia pinjamin 90% itu ada keuntungan dari manajemen fee juga. Manajemen fee kan yang $78 itu kan ya? Betul. Yang berdasarkan hitungan hari kan, berapa kali dia ini sampai dia jual kan? Iya. Nah, berdasarkan itu. Yang itu saya nggak usah jelasin lagi ya, Pak ya? Iyalah, udah. Oke, sekarang ini kita jelasin produk ketiganya, Pak. Tapi sebelumnya kita harus jelasin ini, Pak. Bagaimana kalau harga turun? Tadi kan kita cerita enaknya kalau harga naik kan, Pak? Betul. Nah, kalau harga turun 10% atau lebih. Jika turun 10%, maka 10% hitungnya dari 100 gram juga kan, Pak? Iya. Artinya minus 10 juta. Betul. Kalau dibandingkan dengan DP kita 10 juta, sekarang minus 10 juta, berarti nilainya jadi 0 kan, Pak? Iya. Nah, walaupun di sini 0,
Walaupun nol tidak ada margin call, tidak ada uang hilang, tidak perlu di top up. Jadi risiko kita hanya perlu menunggu harga emas naik kembali. Iya, iya. Satu-satunya di dunia yang saya temukan, sebuah aset yang dapat daya ungkit, tapi tidak ada margin call. Iya, iya. Di mana-mana kalau orang trading kayak MetaTrader, trading forex atau trading kripto sekalipun, kalau sudah ada leverage, maka pasti ada margin call. Artinya margin call ini uang hilang kan Pak, atau orang harus disuruh top up. Nah di sini walaupun minus, kalau emas turun 20% berarti minus 10 juta. Tetap tidak ada margin call tanpa batas waktu Pak. Iya, iya. Nah pertanyaannya, kok bisa tidak ada margin call? Dikarenakan transaksi kita memang benar-benar 100% emas fisik, benar-benar 100 gram, bukan transaksi 10 juta doang, bukan transaksi 10 gram. Yang 10 gram itu pun benar-benar dijamin ada fisiknya. Iya. Nah, dikarenakan ada fisik, harga emas fisiknya kan nggak mungkin jadi nol, Pak. Iya. Mungkin nggak harga emas jadi nol, Pak? Ya enggak. Nah, kita bisa yakin bilang enggak ya, Pak. Iya. Makanya dia tidak ada margin call karena memang fisiknya tidak turun. Fisiknya hanya turun 10% di sini. Iya. Udah nol. Ataupun sampai 30% sampai 40% fisiknya turun tetap nilainya nggak nol. Jadi hanya perlu menunggu harga emas naik kembali. Jadi risikonya hanya waktu, Pak. Menunggu waktu saja dia naik kembali. Maka nanti kita akan ajarkan bagaimana cara strategi trading di sini agar kita tidak menunggu lama untuk mendapatkan keuntungan saat emas naik atau saat emas pun turun. Nah itu nanti kita ada edukasi khusus lah untuk itu. Nah dibandingin kita beli emas fisik atau dibandingin kita trading di luar sana yang kena margin call, resikonya tinggi kan Pak? Iya. Nah ini yang membedakan. Oke, pertanyaannya pada saat kita untung tadi 100% Pak ya, risiko kan sudah nih, kita balik lagi saat untung 100% tadi, pada saat agak naik, siapa yang ngasih keuntungan Pak? Ya market ya. Nah, market, bukan kuantum metal. Ya. Bukan perusahaan yang bagi keuntungan Pak. Ya Pak. Artinya ada beban nggak Pak buat perusahaan? Ya nggak ada. Nggak ada, karena yang bayar market, bukan perusahaan. Nah, kalau perusahaan tidak ada beban, bisa long term nggak dia Pak? Amin, long term Pak. Nah, karena perusahaan tidak bayar 1 rupiah pun, perusahaan ini tidak menghimpun dana, Pak. 1 rupiah pun tidak menghimpun dana. Kenapa tadi kalau kita mau jual ya jual semua, ambil semua itu emas, tidak perlu letakkan 1 rupiah pun dalam saldo perusahaan. Kalau Bapak mau nambah lagi beli, itu dari rekening Bapak, bukan harus titip uang di dalam. Iya, iya. Jadi langsung dari rekening kita bayar, sudah selesai. Kalau kita trading kayak di MetaTrader kan uang saldo kita tanam di dalam, Pak. Buat ketahanan. Nah, saat kita beli dikit-dikit. Saldo di dalam. Kalau di sini enggak, saldonya masih di rekening bank kita. Kapan aja kita mau nambah beli ya silakan gitu lah. Nah, perusahaan tidak ada beban, tidak menghimpun dana 1 rupiah pun. Lah, lantas uang yang kita transfer ngapain? Itu murni beli emas. Yang kita transfer beli emas, bukan titip modal, bukan modal investasi. Dan perusahaan pun tidak memberi ROI 1 rupiah pun. Iya. Benar-benar kalau harga emas naik, ambillah untungnya. Kalau harga emas turun, tunggulah sampai dia naik. Hanya itu, Pak. Simple sebenarnya. Jadi kalau dia tidak ada beban, bisa long term kah? Ya, moga-moga long term ya Pak. Dan dia juga untung kan Pak. Nah, sekarang produk nomor 3 Pak. Pak, oh ya udah. Pak, coba sebelumnya Pak, geser dulu Pak. Ini sih kayaknya sih udah mulai jelas, tapi saya memastikan aja ya. Ya. Misalkan kan gini, itu kan masuk ke yang GAE nih, ya kan? Yang masuk daya ungkit 10 kali itu. Iya. Terus ternyata kan turun. Ya. Ya kan? Nah, itu uangnya bisa dipinjem dulu nggak Pak? Masuk ke GSA berarti kan? Nggak, kalau jadi nol kita nggak bisa tarik kok. Maka kita bilang ada resiko harus menunggu di saat harga emas turun. Oh ya, berarti dia istilahnya emang udah dikhusus dibeli di akun ini kan?
Ya, di GAE ya. GAE. Nggak bisa, misalnya kan tadi kan saya 10 juta nih, Ya, kenapa di saat kita terus saya jual pindahin ke GSA. nggak bisa Pak? GSA dengan Oh, GAE itu nggak ada hubungan. Ini berdiri ya sendiri. berarti masing-masing akun terpisah ya. Akun terpisah, transaksi yang terpisah, produk yang terpisah. Iya, iya. Kalau Bapak ingin jadikan GSA berarti Bapak jual. Jual sudah profit, jual. Setelah itu ambil GSA boleh. Tapi Oh, kalau lagi minus nggak bisa dipindahin, Pak. Itulah yang kita bilang resiko harus menunggu harga naik. kalau terjual berarti langsung masuk ke GSA ya, Pak ya? Masuk rekening, Pak. Oh, masuk ke rekening langsung. Ya kan jual harus terima rupiah kan, Pak. Oh iya. Nanti beli lagi emasnya. Ini Pak Herman sambil makan nih. Makan keripik, Pak. Iya kan? Sambil ngemil. Iyalah sambil santai aja lah ya. Ya, Terus gini Pak, kalau yang kita tahu kan itu ada trading emas juga kan? jual beli emas, Pak. Enggak, bukan. Kayak saham-saham gitu Pak. Ada juga kan trading emas ya kalau nggak salah. Selain Enggak ada. kripto, selain forex gitu. Di sini nggak ada, Pak. Enggak, Ini maksudnya saya di luar. Kalau di luar itu kan ada trading emas. Itu kalau itu mah kena margin call Pak ya. Kalau yang di luar itu ya. semua yang di luar itu yang ada daya ungkit itu kena margin call, Pak. Oh iya. Karena tidak ada fisiknya. Iya, iya. Kenapa harus ada margin call? Karena di saat harga emas itu naik, karena fisik yang nggak ada, fisik itu nggak bisa dijual. Di saat harga emas itu naik, yang bayar kita adalah bandar, Pak, si broker. Supaya broker bisa bayar kita, kan gini, di MetaTrader itu kan ada yang buy, ada yang sell ya, Pak. Iya, iya. Dia dua arah. Di saat ada yang profit, ada yang rugi. Maka di saat turun banyak kena margin call ya dia ambil duit orang yang margin call tuh bayar yang profit, Pak. Itu konsep daripada trading forex. Ada yang buy, ada yang sell. Karena mereka tidak ada produk fisiknya. Di sini kenapa bisa tidak ada margin call? Karena memang fisiknya 100% ada dan fisiknya tidak mungkin jadi nol. Oke, oke Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Itu logikanya yang membedakannya, Pak. Iya, Oke. iya. Kita lanjut produk ketiga yang sangat dahsyat. GCA. Gadainya versi kuantum. Berbeda dengan gadainya versi konvensional. Oke. Pak, sebelum lanjut, tapi ini kayak GCA ini hanya tambahan fasilitas dari Quantum ya. Karena akhirnya kan kita untuk kita peringkat, untuk kita sponsor kan kita lihatnya dari yang GA ya tadi kan. Kalau untuk syarat marketing, iya GAE termasuk. Iya, ini yang hanya banyak fasilitas kelebihan lah ya, kelebihan dari Quantum yang ditawarkan gitu ya. Ini justru ini salah satu produk andalan, Pak, yang orang tidak sadari. Kalau Bapak sudah sadari ini, akan banyak orang main ini, Pak. Iya, banyak tertarik ya ke sini ya. Iya, saya ceritakan dulu biar Bapak bisa nilai ini menarik atau enggak. Iya, iya. Menurut saya ini lebih menarik, enggak kalah menarik dengan GAE. Udah lihat sih dari Ibu Aida yang itu loh, yang dia presentasi. Dia tinggal butuh uang, tinggal kesiniin aja kan. Iya, Iya Pak. Besok Pak, dijelasin Pak, silakan Pak. besok atau sekarang? Ya sekarang aja. Ayo. Oke, kelebihannya dia tanpa cicilan, tanpa kontrak, tanpa lelang. Emas akan kembali kepada tuannya tanpa perlu dibayar Rp1 pun dari kantong sendiri. Kok bisa tanpa dicicil emasnya kembali? Nah, mari kita bandingkan dulu dengan pegadaian konvensional, Pak. Oke, saya bandingkan dulu. Ini misal ya. Misal Pak Ong hari ini punya emas 100 gram. Yang mana harganya 1 juta per gram. Berarti nilainya 100 juta. Terus 100 gram ini mau digadai. Bawa pegadaian. Nah, pegadaian biasa mencairkan kurang lebih 85%, Pak. Kurang lebih 85%. Maka kalau kita tarik uang cash sama dengan 85 juta. Walaupun kita udah ambil uang cash 85 juta, emas kita dititip 100 gram di sana sebagai penjamin. Iya. Kan begitu, Pak? Sampai sini clear. Oke, tetapi di pegadaian itu ada cicilan. Iya.
ada kontrak. Jadi kalau sudah masa kontrak terjadi, kita harus lunasi yang 85 Iya, juta betul. ini. Tapi kalau kita nggak mampu lunasi yang 85 juta karena uangnya masih kepake, kita perpanjang. Di sini ada bunga. Kalau tidak mau disebut bunga, disebut jasa titip. Karena banyak syariah sekarang dia tidak mau sebut bunga, tapi disebut dengan jasa titip. Nah, berapa? Kurang lebih, ya ini kurang lebih juga 12% per tahun kalau dihitung. Oke, Pak. Sampai sini paham, Pak ya? Iya, lebih, Pak. Nah, ya, kurang lebih lah. Namanya juga kurang lebih kan, Pak? Oke. Anggap 12% per tahun. Oke. Nah, jika seandainya suatu hari untuk perpanjang untuk bayar ini pun kita tidak mampu, Pak, maka barang kita dilelang sama dengan hilang. Betul nggak, Pak? Betul-betul. Padahal Bapak cuma ngambil duitnya 85%. Ini konsep yang terjadi di Konvensional, yang umum. ya umum. Nah, di kuantum bedanya apa? No cicilan. Hilang, Pak. Suaranya hilang. Kalau no kontrak ini, Bapak mau 100 tahun pun, Bapak nggak ditelepon-telepon. Ya, udah jelas kah? Udah. Udah jelas ya, kita sambung. Nah, kalau di sini apa artinya no kontrak? Tidak ada batas waktu untuk nitip. Mau nitip 10 tahun boleh, mau nitip 100 tahun juga boleh. Dan tidak dikejar-kejar kita, setor bunga ya, setor cicilan ya. Enggak sama sekali. 1 rupiah pun, walaupun sudah ambil 85 juta, ya, di Quantum, enggak ada kontrak. Enggak perlu bayar. Adakah jasa titip? Ada. Di sini hanya kalau tadi 12% di konvensional, ini saya rubah aja hanya menjadi 3,5% per tahun, tetapi tidak perlu bayar di depan. Sama sekali 1 rupiah pun nggak perlu dibayar di depan, Pak. Terus kapan bayarnya? Saat kita ambil emasnya saja. No lelang, artinya barang kita tetap ada walaupun sudah 100 tahun. Terus satu lagi, akan kembali ke Pak Oong. Emas ini tanpa perlu bayar dari kantong. Oh, kita ambil uang 85 juta, Pak. Emas kita bisa balik tanpa kita bayar, Pak. Enak nggak, Pak? Ya, enak, Pak. Nah, pertanyaannya, dari mana uangnya? Emas bisa kembali tanpa perlu bayar. Nah, kalau kita berbicara gadai emas ini, kita berbicara long term. Short term-nya tadi 85 juta langsung kita ambil dalam 24 jam masuk di rekening, Pak. Iya. Tadi di grup saya udah 3 orang ibu-ibu yang tadi pagi dia gadai, sorenya jam 7 udah masuk ini duit. Nah, jadi kalau di sini long term. Di konversinya berdasarkan harga apa, Pak? Harga sekarang? Harga emas dunia saat itu, Pak. Di dalam web kita itu setiap 5 menit update harga emas, Pak. Ngikutin harga emas dunia. Tidak harga emas perusahaan, tapi harga London price, harga emas dunia. Nah, jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, ini konsepnya long term kalau bermain di gadai ini ya kira-kira, Pak, untuk 10 tahun ke depan sampai 15 tahun ke depan kira-kira ya, Pak ya. Apakah mungkin harga emas yang tadi 1 juta menjadi 2 juta, Pak? Iya, mungkin, Pak. Mungkin, Pak ya? Mungkin aja, iya. Tadinya 100 gram nih, 1 juta. Kalau dia 10 tahun atau 15 tahun lagi jadi 2 juta per gram, maka nilai emas saya yang 100 gram ini menjadi 200 juta. Mampu nggak 200 juta ini membayar hutang tuannya yang 85 juta, Pak? Iya, mampu dong. Mampu nggak dia bayar jasa titip yang 3,5% per tahun ini? 3,5% per tahunnya dari 85 juta kan, dari pinjaman dia ya? Dari pinjaman 85 juta, Pak. Iya. Mampu, Nah, Pak. kalau mampu, bahkan masih lebih, maka emas ini kembali tanpa perlu kita bayar 1 rupiah pun. Iya. Menarik nggak, Pak? Iya, menarik, Pak.
Tapi Pak, kita kan mau cari juga kelemahannya. Menurut saya, kalau segampang ini, kenapa bank tidak mampu melakukan? Kenapa bank harus tagih cicilan? Kenapa bank harus melempar orang? Dalam bisnis kan Pak, harus ada uang masuk dan uang keluar. Ya. Nah, saya kaji nih Pak. Nah, ini penting nih pengajian ini nih. Nah, uang masuk. Supaya bank ada uang masuk, maka dia harus tagih cicilan. Kalau tidak mampu cicilan plus bunga, bunga adalah keuntungan karena perusahaan harus untung. Iya Pak. Kalau nggak mampu cicil, maka dia terpaksa lelang supaya apa? Supaya dapat uang masuk kan Pak? Iya. Karena kalau tidak ada uang masuk, dia tidak bisa juga kasih orang pinjaman. Iya. Pinjaman adalah uang keluar. Orang gadai, orang ambil cash. Iya. Cash keluar. Cash out. Makanya bank terpaksa. Nah, tapi kalau kita melihat konsepnya si kuantum, tidak ada uang masuknya kan Pak. Orang tidak ada cicil, orang tidak bayar bunga, bunga pun di belakang. Orang simpan emas bertahun-tahun, orang nggak bayar 1 rupiah pun, berarti cash out terus kan Pak. Iya, iya. Nggak mungkin kalau semuanya cash out, tidak ada uang masuk, perusahaan pasti tutup Pak. Ya kan? Nah pertanyaannya, dari mana uang masuknya? Si kuantum. Ini yang sebelah atas nih kan uang masuk konvensional punya pegadaian kan dari cicilan, bunga, dan lelang. Nah, kalau si kuantum Pak, karena dia benar-benar perusahaan yang jual emas, maka ada orang yang beli emas tiap hari bahkan tiap detik kalau di sini Pak. Orang beli emas sama dengan uang masuk. Dan stok emasnya memang ada. Dia nggak beli lagi keluar. Beli emas adalah uang masuk. Berapa uang masuknya? Katakan dari nilai emas 100% ditambah selisih jual belinya 7%. Berarti uang masuknya adalah 107%. Dan ini harus beli lewat GSA. Nah, kita balik ke produk pertama kita, GSA. Orang sebelum gadai Pak harus beli emas di GSA Pak. Iya. Maka dia dapat uang 107%. Tetapi pada saat orang gadai, dia hanya kasih 85%. Iya. Orang harus beli dulu ke GSA. Orang bayar 107%. Iya. Saat orang gadai, dia bayar 85%. Sampai 90% Pak. Nah, mana yang besar, uang masuk atau uang keluar? Uang masuk. Uang masuk lebih besar. Maka dari itu, dia bisa nggak Pak tanpa perlu ambil cicilan Pak? Iya bisa aja Pak, kan dapat 107. Nah, malah gede untungnya di sini. Orang bayar 107, orang gadai hanya 85%. Berarti ada kelebihan 22% dari setiap putaran. Iya. Nah, long term nggak nih Pak? Iya, long term Pak. Nah, sekarang bagaimana cara supaya kita bisa nabung emas jadi banyak Pak dalam untuk tabungan hari tua. Ini bicaranya tabungan hari tua nih, karena emas nih kembali 10 tahun lagi. Atau 15 tahun lagi, tergantung harga emas. Kira-kira nih, Pak Oong dan Pak Andoko, 10 tahun lagi masih perlu duit nggak Pak? Atau 15 tahun Pak? Ya kalau masih ada kayaknya sih perlu Pak. Ya kalau masih ada. Ya umur sekarang masih bolehlah kita bilang insya Allah masih ada kan gitu Pak. Iya. Tapi kita mau nggak Pak hari tua kita terjamin Pak? Ya mau adanya Pak. Emas. Nah cara aplikasikannya begini Pak. Mau Pak Oong, mau saya, mau Pak Andoko, tiap bulan tuh pasti ada pengeluaran kan Pak. Yang pertama dari pengeluaran. Yang kedua
Ada kemungkinan tahun depan Bapak mau beli rumah lagi. Ada kemungkinan Bapak mau beli mobil lagi. Ada kemungkinan Bapak mau pergi tur jalan-jalan. Ada kemungkinan Bapak mau beli baju baru dan lain-lain. Dan pasti ada pengeluaran dapur dan lain-lainnya, Pak. Iya, iya. Apapun barang yang mau kita beli, Pak, jangan langsung bayar. Misal Bapak beli rumah nih ada DP 200 juta. Jangan langsung bayar ke penjual ini 200 juta. Karena hilang nggak berbekas uang 200 juta. Atau mau bayar DP mobil 50 juta. Jangan langsung bayar DP mobil 50 juta karena hilang tidak berbekas 50 jutanya. Hanya dapat DP mobilnya. Nah, caranya gimana? Semua pengeluaran kita, Pak, beli emas dulu. Setelah beli emas, gadaikan. Dapat 85%. Uangnya kembali 85%, Pak. 85% ini baru bayar pengeluaran. Apapun pengeluarannya, entah DP rumah, DP mobil, atau pergi tur jalan-jalan. Tetapi, di sini artinya ada tabungan emas, misalnya DP rumah tadi 200 juta, dibelikan ke emas, maka ada tabungan emas senilai 200 juta. Kalau nilainya 1 juta per gram sama dengan punya 200 gram. Yang mana suatu hari nanti dia akan kembali ke Bapak nih. Tapi kalau kita nggak belikan ke emas dulu, ya uang yang 200 juta kita bayar dari pengeluaran kita tuh hilang tidak berbekas. Tapi kalau kita belikan emas dulu di sini kita gadaikan, walaupun menyusut berkurang 15%, hanya dapat uang cash 85%, tapi itu tinggal nombok dikit tidak masalah. Tapi kita punya aset baru di sini yaitu 200 gram emas dan DP rumah atau DP mobil tetap dapat, Pak. Iya, iya. Mau jalan-jalan belikan dulu barang, mau untuk uang dapur katakan 5 juta pun belikan dulu emas baru kasih dapur. Nah, kalau Bapak punya perusahaan atau orang lain punya perusahaan, Bapak tawarin nih karyawan misalnya 100 orang yang mau digaji. Sebelum bayar gajinya belikan ke emas dulu. Gadai balik uang dalam waktu 24 jam. Memang berkurang tinggal tambah 15%, bayarlah gaji karyawan. Setiap bulan bayar gaji karyawan, maka setiap bulan emas kita nambah, Pak. Iya, iya. Nah, ini dahsyat, Pak. Ini dahsyat. Dipastikan hari tua terjamin, Pak. Saya itu melihat Puan Aida punya 44 kilo itu apa yang terbayang, Pak? Saya pernah punya cita-cita mau nabung emas, mau cicil-cicil, 1 kilo aja impian saya waktu itu, Pak. 10 tahun bisa nggak ya saya nabung 1 kilo aja? 10 tahun, nggak lama-lama. 10 tahun saya bilang 1 kilo. Nggak berhasil, Pak. Yang ada udah terkumpul dikit kejual lagi, terkumpul dikit kejual lagi. Tapi Puan Aida hari ini, Pak, 1 minggu nambah 1 kilo, Pak. 1 minggu nambahnya 1 kilo sekarang. 1 bulan terakhir ini ya, penghasilan dia tuh 1 minggu nambah 1 kilo emas. Saya Berapa bilang, itu, Pak? gila amat ya. 1 M ya? Ya kalikan aja, Pak. 1 kilo emas berapa sekarang? Total income-nya bonus dari bonusnya aja 7M sampai 8M sekarang, Pak. Tapi penambahan emasnya dalam 1 minggu bisa 1 kilo emas. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi inilah cara mengaplikasikan, dan GAC itu hanya bisa dilakukan kalau sudah beli GSA. Iya, iya, paham. Yang tadinya GSA tidak menarik jadi laris manis karena ada GCA. Ada gadai. Betul nggak, Pak? Betul, betul. Nah, pertanyaan, Pak, sampai di sini, apakah perusahaan rugi kasih orang gadai tanpa harus cicil? Enggak, kan tadi Enggak. udah dikasih tahu ya. Oke, dan kita pun untung kan, setiap kita mau transaksi kita gadai, setiap transaksi kita gadai. Nah, tadi di grup itu sudah ada ibu-ibu yang praktekkan ini. Besok dia mau gadai lagi, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, sampai sini begitu, Pak. Kalau marketing plan saya rasa simpel ya, sudah ada videonya kan, Pak? Atau mau dikupas marketing plan? Iya. Kupas Nggak apa-apa, marketing ini tanya-tanya aja yang masih belum ngerti. plan. Atau ada Pak, oke, saya pertanyaan? tanya nih. Silakan. Ini kan untuk yang ini apa sih namanya, GAC ya? GCA, gadai. Oh, GCA, oke. Ya.
GCA ya, Ya, betul. GC. Ya, Ya, convert GCA ini kan harus beli dulu di GSA GSA. kan. Ya, Nah, ini misalkan dia beli GSA dulu. ya, Misalkan dia tahan aja dulu, tahan belum mau di GCA-in belum. ya. Jadi tadi saya mau pastiin waktu dia GCA-in itu sesuai dengan harga kurs sekarang ya, Pasti kurs Pak, tiap berjalan. 5. Makanya saya ngajurin Pak Oong segera register, login ke dalam gratis, itu bisa lihat websitenya. Setiap 5 menit Iya, harga iya. emas itu update Pak. Oke, Jadi bukan satu hari harga emas update, setiap 5 menit itu update mengikuti harga emas dunia, London price Pak. oke, Jadi tidak ada oke, harga oke, yang oke. tidak jelas. Dan pada saat kita jual Pak, itu tidak ada selisih Pak. Hmm. Kalau di toko emas beli kena selisih, kena markup, jual kena markdown. Kalau di sini enggak. Perusahaan ini hanya waktu pertama kita beli, kalau kita beli GAE selisihnya hanya 3%, kalau kita beli GSA selisihnya 7%. Di saat kita jual, tidak ada selisih. Kalau di toko emas kita jual kena selisih lagi Pak. Beli kena selisih, jual kena selisih. Kalau di sini Hmm. enggak ada. Tuh, jualnya bukan ada di bawahnya ada tulis harga jual gitu, Pak. Berarti kan Ya, harga beli dia kan? nah, harga beli dia itu sama dengan harga emas dunia Pak. Iya. Ya coba nanti Nah, dipraktek dah di situ mah. ya, kita bisa cek lah, bisa tes lah, bisa hitung-hitungan lagi lah gitu. Terus gini Pak, selanjutnya itu yang angka 85% itu baku apa tentatif, Pak? Eh Sejauh ini Apa gini, maksimal, apa masih bisa digoyang? enggak ada fleksibel dikit-dikit lah. Tapi gini, 85% ini bukan bukan penyusutan gadai. Jadi gini, saya cocokinnya. Sebenarnya waktu beli kita kena selisih 7% kan Pak. Heeh. Waktu kita gadai itu sebenarnya hanya 8% sampai 8% setengah lah kita bilang Pak. Atau 8% persis lah. Kalau tadi kan saya hitung 8% persis, maka di totalnya 15%. Seandainya Pak Ong jalankan marketing, maka bonusnya itu dibelikan ke emas, itu tidak ada selisih 7% Pak. Dari bonus. Nah, di saat kita gadai, berarti kita hanya kena 8%, Pak. Irit, Pak. Kalau kita marketing, nggak kena selisih. Yang kena selisih ini di saat kita bayar pembelian emas GSA lewat rekening bank kita. Otomatis kena kita 7%. Tapi kalau dari bonus kita belikan emas, itu nggak kena 7%, Pak. Jadi saat kita gadaikan, kita hanya kena 8%. Jadi 15% ini yang dibilang tinggal di gadai itu sebenarnya bukan 15%, bisa jadi 8% juga. Jadi 15% itu terhitung dari selisih jual waktu beli emas. Ya, ya Pak. Coba deh Nyambung nanti Pak ya? dipraktekin ya biar lebih ini Iya, dipraktekin Pak. lengkap. Seperti itu. Oke. Bapak ada materi lagi? Oh, saya rasa cukup Pak. Paling materinya marketing plan Pak. Marketing plan ya saya rasa simpel seperti video yang saya kasih itu. Ya intinya kalau ya udah saya kalau di resume berarti ya intinya kan kita pertama kan introducer, ya Ya, kan? Itu bisa dua cara. ya. Satu yang kita beli 3 paket yang paket daya ungkit 25. 5 atau kita beli langsung satu paket yang 250. GAC 10, ya kan? GAE. Clear ya itu ya. Ya, Terus kita naik peringkat dealer ya berarti harus ada 30 yang daya ungkit 10, GAC 10 gitu kan. ya, Minimal 5 direct. Udah gitu. ya, ya. Simple ya. Simple. Saya ketik aja ya Pak ya, biar jelas. Posisi pertama introducer. Ya. Posisi kedua dealer. Posisi ketiga developer dealer. Posisi 4 itu merchant.
Posisi 5 senior merchant. Oke. Nah, hanya 5 ini. Kalau kita introducer, kita dapat 2% setiap orang beli pakai GAE. Termasuk nanti kalau kita udah introducer, kita beli untuk diri kita sendiri, kita dapat cashback-nya 2%. Ya. Upline nggak dapat nih Pak, kalau sama-sama introducer Pak. Ya ini berarti direct ya Pak, bukan Direct. grup ya? Semua hitungnya direct, bukan grup. Nah, kalau kita dealer, kita dapatnya 7%. Kalau kita jual pribadi, Ya. direct. Tetapi di Direct. sini ada overriding. Ya. Overridingnya 5% dari omset grup di bawah kita. Ya. Nah, ini overriding. Ini ibaratnya kayak inilah, kayak V1, V2 lah. Ya. Ada Ya. dapat selisih, Pak. Iya Pak, iya Pak. Nah, kalau kita naik developer dealer, masih sama 7% kalau kita langsung Ya. jual. Tetapi kita dapat tambahan 3,5% jika dealer yang punya omset grup. Ya, ketemu peringkat yang sama ya. Ya, enggak. Ini kan peringkat kita lebih tinggi nih, developer dealer nih. Iya, maksudnya ketemu dealer lagi kan. Oh iya, Nah, kalau di saat iya, di iya. bawah kita ada dealer, kita dapat 3,5% omset grupnya dealer, Pak. Iya Pak. Bukan direct. Bukan direct. 3,5% dari omset grup. Tapi kalau kita sendiri yang jual, ini 7%, ini juga sama 7% Iya, iya. penjualan langsungnya. Iya Pak. Nah, bagaimana jika dealer ketemu dealer, itu 1% dari direct, Pak. Bukan dari grup. Kecil itu, kalau dealer ketemu dealer. Tapi kan kita punya kaki lain. Tapi kalau kita udah developer dealer, posisi lebih tinggi, walaupun di sini 7 ketemu 7, tetap kita dapat overridingnya 3,5% selisihnya. Iya, iya. Nah, sebagai merchant kita dapat 14%. Sebagai senior merchant kita dapat 20%. Ini maksimal payout-nya adalah 20%. Jadi kalau 20% ya kita makan selisih ke bawah ini 6% kan Pak? Iya, iya. Kalau kita direct langsung atau kita yang jualan langsung makan bulat 20%. Kalau di bawah kita langsung adalah introducer, kita dapat selisih 18%. Iya. Nah, syarat untuk jadi dealer ini adalah minimal, ya ini saya gini, minimal 5 direct, terus plus omset 30 unit yang 200 yang 10 kali Pak. Ya, GAC 10. Yaitu yang 250 kan? Iya. Berarti 30 unit kali sama 30 unit kali 250 sama dengan $7.500 omsetnya. Jadi kalau misalnya syaratnya 5 kaki, misalnya Pak, 4 kaki kita main hanya 250, sama dengan 1.000 kan Pak. 1 kaki ada main 6.500, maka sudah totalnya 7.500, maka sudah layak menjadi dealer. Habis ini paham Pak? Iya. Oke. Nah, syarat menjadi developer dealer ini adalah ada di bawah kita 5 dealer. Oke, terus ada 25 introducer. Jadi total 30 direct Pak. Kalau di multi level nih atau di kripto nih nyari sebanyak ini berat Pak. Tapi kalau di emas Pak gampang banget. Karena apa? Orang-orang udah tahu tuh apa itu emas. Gak perlu cerita lagi kelebihan emas. Kita tinggal ceritakan kelebihan kalau beli sama kita. Gampang sekali di sini. Nah, saya target jadi dealer ini 2 minggu Pak. Nah, selanjutnya 1 bulan harusnya jadi ini. Kalau senior merchant gampang aja. Ada 5 developer dealer. Kalau merchant. Kalau senior merchant ada 5 merchant di bawahnya. Maka dia naik jadi senior merchant. Introducernya nggak perlu dipikirin lagi. Sampai sini lengkap Pak? Pak, itu yang developer dealer kan ada di bawah 5 dealer kan? Iya.
Itu tadi kata Bapak plus 25 direct. Bukannya itu Introducer. indirect, Pak. Direct semua, Pak. 25 introducernya juga harus direct ya Pak ya? Ya, direct semua. Syarat naik peringkat ini semuanya direct. Cuma bonus bisa non direct. Kelihatannya berat, Pak. Tapi kalau saya udah praktek ini mudah. Kalau Saya merchant dalam- directnya berapa, Pak, yang merchant? Gimana? Yang merchant. Yang merchant syaratnya hanya 5 developer di bawah kita, nggak ada syarat lain. Nggak ada plus direct lagi. Nggak Berapa? ada direct lagi. Oh. Ya, hanya perjuangan terberat tuh di sini nih. Kalau udah jadi ini, pasti jadi merchant, tinggal nunggu dah. Nah, Puan Aida tuh sudah di senior merchant ini. Gitu, Pak. Kenapa? Di bawah kita itu, Pak, dia bermain nggak satu kali beli, Pak. Udah pasti nggak satu kali beli. Kalau dia ada profit, dia beli lagi, ada profit, dia beli lagi, otomatis omset kita nambah, Pak. Jadi dari satu orang yang sama, itu dapat bonus berkali-kali. Dan mendongkrak juga kita untuk naik posisi. Itu loh, Pak. Cuma tinggal perjuangan kita tuh mengclosing 25 introducer ini aja nih, di awal yang agak yang tadinya dirasa agak berat. Tapi setelah dilalui itu nggak berat loh, Pak. Kenapa? Introducer itu yang 25 ini tidak harus yang beli 250. 250 dolar itu, Pak, bukan uang keluar, itu beli emas dan nanti baliknya malah berlipat-lipat. Untung. Beda kalau kita ngajak orang multi level, Pak, itu uang hilang. Kalau di sini orang beli emas, untung emasnya dia jual, malah dapat pinjaman modal 5 kali ganda atau 10 kali ganda. Kalau orang yang tidak punya modal boleh main yang paket 3 kali 25 itu hanya 1.100.000, Pak. Itu udah introducer juga namanya, walaupun mereka paket kecil. Yang 75 dolar udah introducer juga. Jadi nggak berat, Pak, untuk capai ini. Gitu, Ya, Pak. Saya baru ngeh yang ada developer dealer itu sih. Tambah 25 introducer. Ya, Kirain cuma 5 dealer aja biasa. enggak, Pak. Ada 25 introducer. Ya nggak apa-apa ya kalau itu ketentuan gitu. Tapi kalau ini udah tembus, masalah waktu ini tembus. Dan ini juga tembus, Puan Aida udah nyampe ke sini, Pak. Iya, iya. Artinya dia mampu, kita pasti lebih mampu, Pak. Amin. Ya Ya. kiranya kemurahan Tuhan turun Ya. ya. Ini malam-malam kita nih, waduh begadang nih. Ayo Amin. kita ini aja deh tuntaskan. Pak Handoko, ini udah cukup Pak. Bapak materinya udah sampai sini? Udah cukup, Pak. Cukup ya. Ah. Pak Handoko ada pertanyaan nggak? Aku udah cukup paham ini. Lumayan Udah ya. cukup paham lumayan. Ya, jadi saran saya register, nanti bagi juga linknya Pak Oong ke Pak Andoko supaya dia bisa lihat-lihat juga di dalam website itu. Oh dia kan daftar gratis itu nanti langsung dapat replika Pak ya, dapat ini ID ya, bisa ID seperti lagi ya. Ya, langsung dibagi, sama-sama pelajari menu dalam. Nah, cuma nanti waktu mulai beli emasnya tunggu siapa yang duluan deh. Tentunya karena linknya Pak Ong duluan, tentu Pak Ong yang beli duluan. Baru nanti giliran Pak Andoko yang beli gitu. Cuma kalau sekedar untuk share link aja, itu walaupun belum beli udah boleh Pak kita share linknya Pak. Oke. Ya, makanya register gratis saja tuh nggak ada risiko kan. Iya. Kita kan harus lihat sekarang nih, kita cerita apanya, produknya, perusahaannya. Tentu kita harus masuk juga lihat websitenya kan Pak. Iya. Nah, silakan login Pak. Nanti register Bapak langsung bisa login. Nah, itu kan link udah saya bagi Pak. Berarti dia kalau misalkan katakanlah mau transaksi, dia udah daftar transaksi, berarti dia bisa mulai dari $25 dulu dong. Beli yang satu paket yang GAC5 itu. Jadi gini, kalau orang tidak mau jadi marketing, beli $25 yang satu unit aja udah bisa Pak, dapat 5 kali ganda. Oh ya.
Nah, tapi kalau orang mau jadi marketing, nah ini untuk khusus marketing ya Pak ya, itu ada dua pilihan paketnya. Yang pertama adalah paket yang 5 kali ganda, Iya. 5X. Itu harganya per unit itu ada $25 per unit. Iya. Per unit. Minimal dia beli 3 unit kalau dia mau jadi marketing, yaitu $75. Oke, nah potong dulu Pak. Ini dia beli 3 unitnya mesti langsung apa bisa dicicil? Langsung Pak. Oh, nggak bisa satu-satu. Ya, jadi begitu dia udah beli, dia nggak langsung jadi introducer, dia harus ngajukan diri. Nanti kirim nama, kirim email dan nomor HP yang dia daftar di web. Nah, nanti saya laporkan ke manajemen lewat saya punya leader. Nah, leader saya bisa mengapprove langsung data, berdasarkan data itu untuk jadikan dia sebagai introducer. Nanti tetap harus ada kelas yang diikuti. Nah, nanti setelah jadi dealer itu ada dapat plakatnya lah Pak, penghargaannya nanti, dan dapat website untuk marketingnya. Karena di sini, nah Pak Andoko perlu tahu nih, di sini kita nggak boleh bikin web support sendiri Pak. Karena itu semua konten perusahaan dan logo perusahaan itu nggak boleh dipakai oleh orang lain. Karena takutnya salah informasi. Jadi dia yang sediakan web support buat semua member yang sudah jadi dealer nanti. Nah, pilihan yang kedua kita beli yang 10X yang mana harganya 250 per unit. Kalau tadi kan yang 5 kali $25 per unit. Kalau ini karena kali ganda 10 dia 250 per unit. Ini cukup minimal 1 unit saja. Berarti modal kita keluar 250. Cuman untuk ini ada tambahan manajemen fee senilai 3,5% per tahun. Tapi walaupun dia 3,5% per tahun, bukan berarti di tahun kedua kita ditagih. Enggak, kita hanya bayar 1 kali aja. Walaupun kita 1 tahun kita nggak jual-jual emasnya, 2 tahun, 3 tahun, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat nggak ditagih lagi 3,5% itu. Itu udah gratis Pak, tahun kedua, 3, dan 4. Nah, 3,5% ini dihitung bukan dari modal yang $250, karena gini, di saat kita belanja itu kan DP kita $250 Pak. Tambahan pinjaman kan 2.250. Yang 90% itu. Maka kita dikenakan fee 3,5% dari ini. Tapi ini berlakunya setahun. Nah, tapi dihitungnya harian. Nah, apa maksudnya? 3,5% per tahun itu nilainya adalah 78,7 lah kira-kira ya. Tapi dihitung harian, berarti kita bagi 365 hari. Maka ketemu kurang lebih $0,2. Ada angka lah belakangnya nih. Nah, jika sudah profit dalam 1 bulan, berarti kan 30 hari Pak. Maka biaya kita hanya dihitung 30 kali 0,2. Yaitu sama dengan hanya $6. Maka kelebihan uang di refund Pak di saat kita jual. Ini kan lebih nih, tadi kita ada bayar depan 78 nih. Sementara biaya kita hanya 6. Maka di refund oleh perusahaan 72 lagi. Nah, tapi kita lihat kalau yang paket 5X biaya yang 3,5 ini ada Pak, tapi tidak ditagih di depan. Ini ditagih manajemen fee-nya ditagih di belakang. Saat dijual Pak. Saat dijual. Tapi untuk yang 10X ini di depan. Ditagih di depan. Karena untuk mensubsidi juga orang yang 75 ini. Tapi nanti akan di-refund. Iya. Nah, itu beda ya. Berarti kalau kita mau start modal kita 250 ditambah 78,5 kalau kita ambil paket yang 250. Iya. Jadi termodal kita sekitar 328. Nah, ini kurang lebih hari ini 4.830. Kurang lebih hari ini ya, Pak.
Ya. Nah, per unit gitu. Tapi kan kita dapat saldonya 2.500, padahal kita cuma bayar DP, hanya keluar modal segini, 250 tambah 78 tambah 3, jadinya 328, tapi emas kita adalah 2.500. Nah, keunggulannya di sini, kalau keunggulan daripada pakai 5 kali, dia nggak bayar di depan, tetapi kerugiannya selisih harga 4%. Daya ungkitnya cuma 5 kali. Kalau di sini daya ungkit 10 kali, ya selisih harga hanya 3%. Lebih murah jatuh ya yang 10 kali, dapat lagi kelipatan 10 kali. Tapi kalau yang ini hanya dapat kelipatan modal 5 kali, tapi selisih harganya 4%. Kelebihannya lebih mudah, lebih modalnya lebih kecil, itu aja Pak. Apakah orang yang join paket 5X dengan paket 10X bonusnya berbeda? Jawabannya tidak, bonusnya sama saja, tergantung omset daripada penjualan. Ya. Itu Pak. Nah ini pilihannya, boleh pilih salah satu, no problem. Ya berarti itu sekali lagi harus langsung 3 unit ya Pak? Kalau untuk yang 25 ini harus 3 unit, tidak bisa Oke. dicicil Pak. Kalau yang untuk 10 kali cukup 1 unit. Syarat marketing ya, tapi kalau dia nggak mau jadi marketing, nah dia beli aja 25 ini 1 unit tetap dapat 5 kali ganda. Tapi dia tidak berhak mendapatkan marketing. Karena marketingnya harus diajukan dulu Pak. Bukan berarti langsung beli emas 1 ton pun juga nggak. Kalau nggak diajuin jadi marketing, nggak berhak jadi marketing. Karena apa? Dari pelanggan Pak Oong, dari pelanggan Pak Handoko, nggak semua akan jadi marketing. Kalau orang udah kaya Pak, dia cukup putar-putar duitnya aja. Dia sebagai investor. Dia nggak mikirin bonus kita berapa. Di saat dia putar-putar duitnya, setiap dia beli kita dapat, setiap dia beli kita dapat. 100 kali dia beli dalam setahun ya 100 kali kita keluar bonus Pak. Karena orang beli emas bukan dikit-dikit Pak. Kalau investor tuh beli emas bisa 1 miliar Pak. Bisa 100 juta, 500 juta. Makanya bonus jadi gede di sini. Tapi kalau kita bicara multi level, ya menengok 2% tadi Pak, lemas rasanya Pak. Kenapa? Orang join paling 2 juta, 3 juta paketnya. Makanya kalau di multi level itu bonus 10%, 15% atau 20%. Ini introduce cuma 2%, tapi jangan lihat persentasenya. Persentase dari orang beli emas itu bisa ratus-ratus juta dan berulang-ulang kali, Pak. Nah, itu yang saya bilang ini menarik. Kalau orang udah profit, Pak, dia mau profit lagi nggak, Pak? Halo? Iya mau dong. Nah, berkali-kali Pak. Dan yang menarik di sini, Puan Ida cerita sama saya, saat emas turun harganya, bonus saya tambah besar. Loh kok bisa, saya bilang. Karena di saat emas turun, orang beli. Sementara saya dapat komisi, di saat orang beli emas, Pak. Saat harga emas turun orang beli Pak, karena orang yakin akan naik balik. Dan kita dapat komisi saat orang naik, harga naik. Berbeda dengan kita main kripto. Harga emas turun, penghasilan tidak ada. Karena saat orang beli kita nggak dapat. Kita nunggu orang profit, jual baru dapat. Tapi di sini saat emas turun, dia dapat bonusnya malah naik, tambah besar. Tapi di saat harga emas naik, dia pun profit. Kenapa? Karena main 10 kali ganda. Modal kita dilipat 10. Naik 10% saja, kita udah cuan 100%. Jadi mau naik mau turun, penghasilan jalan Pak. Harga emas naik kita happy, harga emas turun kita happy. Tapi kalau di kripto kan kebalik, satu arah. Pada saat turun kita nunggu kapan naik. Kenapa? Penghasilan tidak jalan, Pak. Iya, iya. Nah, di sini mau emas turun harga naik. Kenapa? Orang beli emas kita dapat komisi.
Tapi kalau di kripto orang beli koin, nggak dapat komisi kita, Pak. Oke. Oke. Clear, Pak? Pak Handoko ada pertanyaan? Ya. Udah Pak, Ya. udah Jadi, cukup paham. silakan register, buka masuk ke dalam webnya, nanti tanyakan lagi saya tentang webnya, Pak. Ya, Pak. Nanti Oke, ini kita- terakhir lah ya. Ya. Udah sempat juga nih mata. Iya. Gini Pak, ini kan kalau kita lihat sampai peringkat tertinggi, payout dia kan 20%. Ya, rugi nggak dia? Ada beban nggak dia? Ya enggak, justru ini yang saya mau tanyakan. Berarti itu kan 20% kalau ini kan bicara dari omset kan Pak, omset grup ya. Ya. Artinya terjadi pembelian emas. Gitu Betul. ya. Ya. Dari paket Nah. GAE ya. Ini tadi kita bahas dari marketing plan itu adalah paket GAE, Pak. Nanti paket Iya, GAE paket di mana GSA. apalagi GAE di Nah. mana selisihnya cuma 4% kan. Nah, Berarti mari, kan Pak. udah murah, istilahnya dia beli murah kan. Betul, Pak. Tapi Jadi- dia masih bisa kasih profit istilahnya Payout payout 20%. Apa nggak rugi? Ya, ini Nah, pertanyaan enggak, bagus, bukan soal nggak rugi, Pak. Bukan itu. Berarti dengan begitu kita bisa bilang emas yang dia jual di markup apa ketinggian dong, Pak? Pak. Tidak, gitu. Pak. Tidak. Mari Nah, kita itu lihat. gimana baik. itu? Nah, ini pertanyaan menarik, Pak. Oke. Bonus kita ini yang tadi 20% ini itu dari DP. Oke, Ya Pak, dari ya. DP kan dari pembelian emas ya. Dari uang setor ya, dari DP Ya, uang belum setor. mas. Oke, mari kita lihat tadi. Sementara dia profit hanya 3%. Dia ambil selisih kan, Pak? Heeh, Artinya selisih profit dia adalah 3%. sen. Mana mampu bayar 20%, Pak? Nah, iya, makanya. Kalau ngitungnya 3% doang. Oke, kalau tadinya saya hanya punya uang 10 juta atau sama dengan 10%, maka saya hanya mampu beli 10 gram kalau harga emas tadi 1 gram 1 juta ya, Pak ya. Tapi dengan adanya pinjaman, maka transaksi saya adalah 10 kali ganda, yaitu 100 gram. Karena apa? Karena ada pinjaman. Ya, Oke. Maka perusahaan profit itu 3% dari transaksi. Transaksi saya adalah 100 gram, bukan 10 juta, bukan 10 gram. Seandainya harga 100 gram ini 1 juta per gram, kan 100 juta tuh, Pak. oke. Berarti 3% dari 100 juta sama dengan 3 juta. Diadu dengan DP saya yang 10 juta, kali dibandingkan 3 juta, itu sama dengan 30% dari DP. Sanggupkah dia bayar payout 10% dari DP? 20% dari DP payout tadi? Oh iya. Berarti dia masih cuan 10% gitu ya. Nah, itu dia dari market dunia, Pak. Dari seluruh dunia mau kedalaman berapa pembeli dia selalu cuan 10%. Kalau dia minus jangan main, Pak. Bom waktu. Iya, makanya. Enggak, saya pikir berarti dia kalau gitu bisa misalnya diantisipasi di akal ini ya harganya di markup kan. Berarti saya pikir. 3% aja, Pak, dia markup, Pak. Inilah Iya. kekuatan daya. Inilah mengapa dia mau minjamin duit sama kita 90%. Karena untungnya jadi lipat ganda, 10 kali lipat juga. Yang tadinya kalau saya nggak Iya. punya uang bayar 100 gram, ya saya hanya beli 10 gram. Iya. Kalau dia kasih pinjam. Sementara emasnya juga stok di gudang juga nganggur, Pak. Penambangan nambah setiap hari. Kalaupun suatu hari habis orang pinjam semua, ya dia tinggal stok pinjaman aja. Yang emas yang ada aja yang muter-muter. Iya. Beban. Oke Pak, clear Pak. Clear ya? Dipahami ya. Ya, clear. Kita harus clear dia, jangan sampai ada beban. Kalau dia sampai ada beban berarti jebol, jangan main. Makanya saya sampai detik ini saya cari nih yang mana kelemahannya. Nah, nanti kalau Pak Oong, Pak Andoko menemukan dia jebol atau ada kelemahannya, bagi tahu saya, kita kupas lagi sama-sama. Tapi sampai detik ini saya nggak nemukan.
gitu Pak. Iyalah, Oke Pak ya. tinggal berjuang aja nih. Nah, kita juang sama-sama Pak. Saya siap ke Solo, saya siap ke Sukabumi. Waduh, Bu Neda juga kayaknya Pak siap. Herman semangat banget ini. Betul Pak. Belum pernah saya seumur hidup saya main network Pak. Umur saya sudah 52 tahun, saya dari tahun 97 main network. Saya belum pernah ketemu peluang yang sedahsyat ini. Benar. Aduh, Ya, siap. boleh bandingin Pak. Ini perusahaan real, bonusnya luar biasa, gila. Dan dia tidak jebol. Saya yang perlu tuh perusahaan nggak boleh jebol Pak. Iya. Nggak boleh ada beban. Dan ini tidak investasi, dia tidak ada beban untuk bayar profit kita. Profit kita dapat karena harga emas naik, yang bayar saya market. Iya. Gimana Gitu, lagi nak nyari? Iya. Ya kan? Kira-kira produknya dibutuhkan orang nggak Pak? Iya. Dapat daya ungkit, dapat gadai yang tanpa cicil. Banyak besar nggak marketnya menurut Pak Ong dan Pak Andoko ini? Oh, besar sekali, Pak. Nah, kenapa emas mah orang udah tahu, semua orang mau nabung Pak. Semua Iya. orang kita, semua kalangan kita bisa perkenalkan bisnis ini. Mau tukang Ini beca. harga emas lagi apa nih, Pak? Lagi bagus buat masuk nggak nih? Nah, saya buka nih. Apakah harga emas bagus buat masuk? Kita buka trading view. Nah, yang mana kita udah biasa main trading view juga kan? Alumni ya? Iya, tapi di sini kita cari goal. Iya, di gold. Ini saya buka goal sekarang Pak. Jadi kita klik aja di sini, kita pilih di all ini, kita ketik goal. Maka ini harga per on ya Pak, US dollar per ounce, bukan per gram di sini. Tunggu loading dulu Pak. Waduh, pakai wifi, Pak. Saya hotspot Pak. Pakai wifi-nya hotel malah lebih lelet. Ini lagi pakai hotspot dari handphone saya, ya agak lelet juga sih, tapi ya lumayan lah. Bapak Rabu berangkat Surabaya. Ya Rabu siang Pak. Di sini saya udah loading sih sebenarnya. Ntar. Woi, udah dicoret-coret ini. Biar enak, biar gampang bacanya Pak ya. Saya tutup dulu nih. Emas ini tadinya udah naik nih Pak. Oh, udah sempat ATH ya. Sekarang dia turun Pak. Udah di garis support ini Pak. Tarik garis support, mau tarik garis lurus juga support. Oke, saya tarik juga garis dari sini tuh. Nah, kurang lebih ya udah sempat menyentuh lah garis supportnya. Tapi kalau ditarik garis miring ya sudah sentuh. Nah, sekarang dia udah menunjukkan ciri-ciri mau konfirmasi naik. Ini candle satu hari ya Pak ya. Dari sini ke sini nih. Udah ada candle besar yang melampaui dua candle nih. Dan bahkan yang candle ini pun sudah dilampaui nih sekarang nih. Artinya ini adalah konfirmasi naik. Tinggal kita lihat besok Pak. Kalaupun dia koreksi dikit, dia akan mantul ke atas. Nah, atau saya ambil yang 4 jam juga boleh. Nah, ini sudah mulai naik di sini nih. Persilangannya udah tinggi nih. Nah, momentum nggak nih harga emas sudah turun jauh? Iya. Ya boleh lah ya. Boleh Pak. Ini posisi kita Bapak masuknya di posisi support nih Pak. Saya masuk kemarin di posisi sini nih Pak. Tapi kalau kita lihat candle emas ya, ini berapa persen sih? Persentasenya kecil Pak. Coba ya dari sini ya, saya masuk ke sini. Itu baru 2% Pak. Lihat candlenya udah panjang Pak. Makanya kita perlu pakai leverage. Tapi kalau kita lihat sini ya. Iya. Ini dari sini ke sini itu naiknya 14% Pak. Nah, ini 14% setengah ya. Oke, terus dia juga Itu berapa waktu tuh Pak? 1 hari Pak. Oh, 1 hari bisa ya. Ini ke sini udah turun 12%. Nah, kita tinggal tunggu dia naik 4%, 5% udah cuan Pak.
Ini sekarang harga emas turun dikarenakan Federal Reserve itu kan lagi naikkan suku bunga, Pak. Maka Ya. efeknya bukan cuma pada emas, pada Bitcoin dan lain-lain, juga pada rontok. Saham juga rontok. Tetapi menaikkan suku bunga ini tidak bisa lama, Pak. Kenapa? Orang endapkan duit, ekonomi nggak jalan. Orang taruh duit aja karena orang makan bunga. Efeknya perekonomian tidak jalan. Makanya tidak bisa lama naikkan suku bunga. Suatu hari dia harus jatuhkan balik suku bunga supaya orang tarik duit untuk putar ke perekonomian. Nah, saat ini pun ekonomi lagi nggak bagus, orang lagi perang, lagi inflasi, Pak, gila-gilaan. Yang namanya inflasi, harga emas pasti naik. Iya, iya. Nah, sekarang ini turun sebentar karena federal lagi naikkan suku bunga. Tapi saya sudah melihat tanda-tanda dia mau naik. Salah satunya juga kita harus kalau main emas, Pak, kita harus lihat juga kekuatan dolar, Pak. Nah, ketik DXY, ini dolar punya indeks. Nah, Bapak boleh lihat dolar sudah menunjukkan tanda-tanda dia mau turun. Makanya emas mulai melihat menunjukkan tanda-tanda mau naik. Nah, si dolar ini, Pak, udah mencapai puncak tertinggi nih. Ah, ya tuh, Pak, puncak tertinggi. Artinya dia akan koreksi ke bawah. Puncak tertinggi dia, Pak. Ini dia tahun berapa nih? Tahun 2017 ini, Pak. Dia sudah melebihi puncak tertinggi di tahun 2017. Sekarang melebihi malah. Nah, ini dia akan turun nih. Iya, iya, Pak. Oke, Pak. Saat dia turun, emasnya naik. Itu loh, Pak. Oke, Oke. ada pertanyaan? Oke. Oke, kita sudahi. Nanti bagi saya rekaman ya, Pak. Supaya Iya, yang iya, lain iya. bisa saya share gitu.